Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Agustina, NPM 3061956087. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Pujianor Maulana SPD MS, di mana tugasnya itu untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui media. Nah, jadi pada kesempatan kali ini media yang saya buat yaitu dalam bentuk diorama tentang siklus air. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana cara pembuatan diorama tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, jadi setelah kita mempelajari bagaimana cara pembuatan media pembelajaran dalam bentuk diorama, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih itu siklus air. Sebelum kita masuk ke pembahasan siklus air, terlebih dahulu kita mempelajari manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Air. Jadi dalam diorama ilustrasi airnya seperti ini. Di sini air laut, entah itu air laut, air sungai, air hujan. Air itu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup itu diantaranya kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia sendiri yaitu digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Air juga bisa sebagai sarana transportasi. Air juga bisa sebagai sarana rekreasi seperti arum jeram, selancar, dan lain-lain. Selain itu, air juga sebagai wadah tempat berolahraga, contohnya seperti olahraga renang. Nah, jadi itulah manfaat air bagi manusia sendiri. Adapun manfaat air bagi makhluk hidup yang lainnya, contohnya seperti tumbuhan, air ini digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Bagi sebagian tumbuhan yang hidupnya di perairan seperti eceng gondok, teratai, panda air, dan lain-lain. Air ini juga sebagai alat atau bahan utama untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Bagi hewan sendiri, air juga sebagai tempat tinggal mereka. Bagi sebagian besar hewan yang bertempat tinggal di perairan, sebagai untuk alat mandi, minum, dan lain-lainnya. Nah, jadi itulah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup.
Nah, jadi dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa air ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup dan digunakan dalam jumlah yang banyak. Nah, apakah pernah terlintas di pikiran kalian mengapa air di bumi ini tidak pernah habis padahal selalu digunakan? Nah, jawabannya adalah dikarenakan adanya siklus air. Siklus air ini apa? Siklus air ini adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Jadi siklus air ini melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Yang pertama di sini air laut akan mengalami penguapan karena panasnya matahari disebut dengan evaporasi. Tumbuhan di sini juga akan mengalami penguapan karena panasnya matahari disebut dengan transpirasi. Kemudian air di permukaan laut ini akan naik ke udara dan membentuk titik-titik air atau pengembunan disebut dengan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan tinggi dan membentuk awan mendung. Kemudian awan mendung tersebut akan mengeluarkan titik-titik air sehingga terjadinya hujan disebut dengan respiratasi. Jadi itulah penjelasan dari siklus air.